Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulil Amri dari Universitas Sultan Fatah Kabupaten Demak, Fakultas Ekonomi Informatika dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara. Saya akan menjawab soal UTS semester 2 mata kuliah pengantar ilmu sosiologi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 9 WIB. Pertanyaan yang pertama yaitu ciri-ciri masyarakat sebagai objek dalam ilmu sosiologi. Masyarakat sebagai objek dapat dipandang dari aspek normatif. Hal ini bermakna bahwa masyarakat selalu bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Cirinya adalah A. Ciri kumulatif atau teori sosiologi yang kita ketahui kini merupakan hasil pengembangan dari teori sosiologi yang sudah ada sebelumnya. Ciri bersifat non-etis. Ilmu sosiologi ini berusaha untuk mengungkap suatu fakta terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. C. Ciri empiris. Ciri ini adalah cabang ilmu sosiologi dapat berasal atau bermula dari suatu hasil penelitian yang empiris. D. Ciri teoritis. Ilmu sosiologi ini merupakan suatu ilmu yang bersifat abstrak dan didasarkan pada susunan hasil pengamatan empiris. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sejarah teori sosiologi dan bagaimana pula perhatian masyarakat sebelum Comte? Sejarah teori sosiologi dimulai dari terjadinya satu revolusi politik, terjadinya revolusi industri yang memunculkan tatanan kehidupan masyarakat baru. B. Revolusi industri. Revolusi industri ini memunculkan kaum kapitalis dan kaum buruh. C. Kelahiran sosialisme atau munculnya kaum sosialis yang menginginkan reformasi sosial dan kapitalisme akibat terjadinya revolusi industri yang menimbulkan banyak masalah. D. Munculnya feminisme atau kaum perempuan dalam memberikan hak suara dan terjadinya penghapusan sistem perbudakan. E. Terjadinya urbanisasi akibat terjadinya revolusi industri. Maka perpindahan masyarakat desa ke kota dan muncullah kehidupan yang bertolak belakang antara kota dan desa. Ini yang akhirnya membedakan jarak dari pembangunan di kota dan di desa. Perhatian masyarakat sebelum Comte adalah tokoh-tokoh sudah memperhatikan sebelum Comte menelurkan hasil penelitiannya. Dan ini ada sebelum Comte muncul. Ini didasari dengan lahirnya beberapa tokoh seperti Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun dengan memberikan beberapa pikiran tentang kehidupan masyarakat dan tatanan dunia baru. Soal yang ketiga, berilah 5 contoh kebutuhan pokok kehidupan manusia dalam perkembangan norma. Contohnya sebagai berikut. A. Sandang. Contohnya adalah pakaian yang kita pakai. B. Papan. Contohnya adalah rumah yang kita tempati sebagai tempat berlindung. C. Keamanan. Contohnya adalah ketentraman, keselamatan yang semua orang menginginkan bahwa hidupnya adalah tentram, selamat dan tidak ada gangguan. D. Privasi atau contohnya identitas diri. Jadi semua orang mempunyai identitas diri dan punya privasi yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. E. Pendidikan. Contohnya adalah pengetahuan dan informasi. Semua orang yang hidup di dunia pasti ingin membutuhkan informasi untuk supaya tahu perkembangan dunia. 4. Ya, soal nomor 4. Sebutkan 2 tipe sistem lapisan sosial dan pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. A. Ada 2 sistem, yaitu 1A. Sistem terbuka.
Di dalam sistem ini, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh ke pelapisan yang ada di bawahnya atau naik ke pelapisan yang ada di atasnya. Sistem yang demikian dapat kita temukan misalnya di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini. Setiap orang diberi kesempatan untuk menduduki segala jabatan. Bisa bila ada kesempatan dan kemampuan untuk itu. Tetapi di samping itu, orang juga dapat turun dari jabatannya bila ia tidak mampu mempertahankannya. Status atau kedudukan yang diperoleh berdasarkan atas usaha sendiri disebut asifat status. Sistem yang kedua adalah sistem tertutup. Di dalam sistem ini, perpindahan anggota masyarakat ke pelapisan yang lain, baik ke atas maupun ke bawah, tidak mungkin terjadi, kecuali ada hal-hal yang istimewa. Di dalam sistem yang demikian itu, satu-satunya jalan untuk dapat masuk menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat ini adalah karena kelahiran atau gen. Sistem pelapisan tertutup ini bisa kita temui misalnya di India yang masyarakatnya mengenal sistem kasta. Kalau di Indonesia ada di Batak, bisa ada di Bali. Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses pelapisan dalam masyarakat berpedoman pada A. Sistem lapisan berpedoman pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. B. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti pola interaksi, kesamaan dan ketidaksamaan sistem kepercayaan dan aktivitas sebagai organisasi kolektif. Distribusi yang ketiga adalah atau C, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan. Yang D, sistem kepertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat atau prestis dan penghargaan. E, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kekerabatan tertentu, milik, wewenang atau kekuasaan. F, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi dan sebagainya. Mudah sukanya bertukar kedudukan. Yang H, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Itu jawaban nomor 4. Jawaban nomor 5 adalah soalnya sebutkan fungsi lembaga kemasyarakatan. Jawabannya adalah A. Lembaga kemasyarakatan akan memberi pedoman atau aturan bagi masyarakat. B. Lembaga kemasyarakatan akan menjaga keutuhan masyarakatnya. Yang C adalah lembaga kemasyarakatan akan memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Demikianlah jawaban saya terhadap 5 pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ilmu sosiologi pada hari Minggu 7 Juni 2020. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan pidato tentang biografi Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.